Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji UKIN PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Faradina Muhardi SPD, mahasiswi PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 LPTK Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka dengan NIM 24011369393. Saat ini saya bertugas sebagai guru bimbingan konseling di SMA Negeri 1 Longa. Ini adalah kartu identitas diri saya. Pada hari ini, Kamis 17 Juli 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran uji kinerja PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dengan jenis konseling individual. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Icut, masuk Cut. Ya, duduk Cut. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Gimana, udah nyaman duduk ya? Udah Bu. Ya. Gimana kabarnya hari ini, Cut? Baik Bu. Baik, alhamdulillah. Mentalnya baik ya? Baik Bu. Baik ya. Udah makan tadi ya? Kalau belum kita sarapan dulu. Gak apa-apa Bu. Nggak apa. Oke. Alhamdulillah kalau Icu sehat, Ibu juga alhamdulillah dalam keadaan sehat ya kan? Nah, kita hari ini ada janji konseling, ya kan? Tentang karir, Icu bilang tentang karir. Nah, tapi sebelum kita mulai konseling nih, biar kita itu satu tujuan dan biar konselingnya itu lancar, Ibu mau jelasin dulu bahwa dalam konseling itu ada beberapa azas yang dipakai ya untuk memperlancar konseling kita. Yang pertama itu ada azas kerahasiaan. Yang dimana maksud azas kerahasiaan ini segala sesuatu yang Icut bahas di sini, segala sesuatu yang kita bahas di sini itu cuman kita yang tahu ya. Dan apabila dibocorkan keluar itu pun atas izin Icut ya. Dan yang kedua ada azas namanya itu keterbukaan ya. Maksudnya di sini Icut bisa bebas terbuka apa saja kepada Ibu, hal-hal atau permasalahan yang mengganjal di pikiran Icut biar Ibu bisa lebih tepat sasaran dalam membantu Icut ya. Dan yang ketiga itu ada azas kesukarelaan. Nah, maksudnya di sini Icut tanpa paksaan ikut konseling di sini ya kan? Iya. Nah, Ibu mau tanya, Icut sukarela nggak atau Sukarela, dipaksa? Sukarela ya datang ke sini ya, alhamdulillah. Nah, sekarang kita masuk ke sesi konseling. Udah siap ya? Udah. Alhamdulillah siap. Nah, Ibu mau tanya nih mengenai karir tadi, apa permasalahan yang Icut rasakan? Jadi gini Bu, Icut bisa dibilang salah satu siswa yang berprestasi dari SD. Jadi Icut memang dari SD udah punya tujuan mau sekolah lanjutan kemana, dan Icut juga punya tujuan mau kuliah Bu. Ya. Tapi semenjak SMP Icut punya masalah keluarga, punya masalah ekonomi. Jadi tujuan untuk kuliah ini kayak keterbatasan Bu. Apalagi setelah kakak tes KIP, kakak nggak lewat karena dari rumahnya. Terus nggak dapat PKH juga Bu. Jadi Icut mau tanya, bisa nggak atau ada nggak program beasiswa yang bisa Icut ambil untuk Icut lanjut kuliah besok? Oke, mungkin itu permasalahan pertamanya ya dari segi ekonomi ya. Tapi Icut minat ya, ingin lanjut kuliah ya. Minat. Tapi karena ekonomi tadi. Nah, sebelumnya Ibu mungkin mau jelasin dulu nih. Nah, jalur-jalur kuliahnya biar nggak bingung ya kan, boleh ya? Boleh Bu. Jadi kita jalur kuliah itu sekarang kalau negeri ada 4 Cut. Dia ada jalur SNBP atau prestasi. Nah, kemudian ada jalur SNBT atau tes, kemudian ada jalur mandiri dan ada talenta. Nah, jadi Icut kalau boleh Ibu tahu itu masuk ranking dalam 10 besar. Masuk Bu. Masuk ya, alhamdulillah. Nah, jadi kalau masuk dalam 10 besar, jadi otomatis bisa disarankan untuk ikut talenta, jalur talenta ataupun jalur prestasi juga masuk Icut. Dari segi nilai rapornya nanti kita lihat ya lebih kemana. Kemudian untuk beasiswa, terutama yang prestasi atau undangan tadi, kalau misalnya ada KIP, bisa kita usahakan lewat KIP untuk urus KIP gitu, untuk dibantu di jalur beasiswanya gitu Cut. Sebelumnya Ibu mau tanya, Icut ada KIP? Enggak Bu. Nggak ada ya? Dari kampungnya berarti emang nggak ada ya? Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti kita bisa urus secara mandiri juga Cut. Untuk urus daftar KIP secara mandiri bisa. Nah, kita juga ada alumni-alumni yang udah urus KIP itu secara mandiri yang alhamdulillah berhasil gitu kan dari sekolah kita. Nah, selain itu nanti bisa kita undang alumni juga. Kalau mungkin nanti info dari Ibu atau dari Icut itu kurang cukup untuk menuju mendaftar KIP yang mandiri itu secara mandiri ya. Iya. Nah, jadi nanti Ibu juga akan infokan di grup. Ya. Infokan di grup kapan jadwalnya dibukanya untuk tes KIP itu. Ya. Iya Bu.
Udah paham ya? Paham. Mungkin kalau di jalur talenta, nah, tuh diutamakan ya, terutama di USK. Kan kita kalau sekitar kita itu ada kampus USK kan. Iya Bu. Nah, ada jalur talenta itu juga kalau insya Allah Icut lulus di situ, kan Icut ada talenta nih, kan Ibu tahu kan di sekolah banyak talenta Icut. Nah bisa ikut jalur talenta dengan sertifikat dan ada tesnya. Kalau insya Allah Icut lulus di situ, bisa nanti direkomendasikan beasiswa khusus dari kampusnya ya. Jadi itu alhamdulillah udah ada jalur talenta. Nah, gimana Cut? Jadi Bu, kalau jalur talenta itu kan kayak apa yang bisa Icut, kalau di sekolah ini kan Icut seringnya ikut monolog Bu atau Ya, drama. betul. Nah, tapi Icut nggak minat untuk ikut teater gitu, Ya. nggak minat untuk pendidikan ke teater itu gimana? Berarti nggak minat ke bidang sendera tasik ya Ibu perjelas ya, sendera tasik ya. Kalau teater itu, Icut lebih minat ke bidang apa nih kalau boleh tahu? Icut minatnya ke bidang kayak komunikasi Bu. Komunikasi. Nah, kalau dia kan ada jurusan-jurusan yang sesuai tadi kan. Nah, salah satunya monolog tadi ya. Monolog itu juga masuk ke komunikasi. Jadi sertifikatnya itu bisa kita gunakan nanti, Cut. Jadi nggak masalah, it's okay. Tinggal nanti kita lihat di pertemuan selanjutnya Icut bawa rapor untuk kita lihat nilai bahasa Indonesianya terutama. Ya, untuk lanjut di Ilkom tadi ya. Tapi Bu, kalau menurut Ibu, Icut lebih cocok masuk ke bagian mana yang karena Icut nih Bu, misal nanti mana tahu dapat beasiswa terus bisa Iya. kuliah, Icut yang beasiswanya nggak akan sia-sia Bu. Yang Beasiswanya, Icut maksudnya? lanjut untuk kerja. Yang bisa dipakai sampai kamu kerja. Maksudnya di sini berarti kan kalau boleh Ibu perjelas jurusan yang nanti menjanjikan lah, lebih menjanjikan dan cocok sama Icut ya. Yang pertama kita sebetulnya harus adakan tes lucut. Ya, nanti Ibu akan masuk kelas, semuanya akan Ibu tes inventory karir. Ya kan, khusus untuk kelas 3, walaupun kelas 1 pernah tes, tapi nanti kita tes lagi untuk lihat sesuai apa enggak. Ya kan? Kemudian kayak Ibu bilang tadi, karena jalur eligible ataupun yang prestasi, Ibu juga harus lihat nilai rapor. Ya, lihat nilai rapor yang mana yang sesuai. Kemudian kalau untuk yang sekarang dari observasi Ibu, dari pengalaman Ibu mengenal Icut kan, lihat Ibu lihat Icut karakternya itu seperti apa. Icut memang lebih cocok di bagian yang ada komunikasinya, ya. Iya Bu. Dan lebih ke IPS. Nah, lebih ke IPS ya, karena Icut orangnya itu bisa bergaul secara sosialnya itu lebih luas Ibu, ya kan? Iya, Betul nggak? Nah, nanti berarti Icut Ibu sarankan kalau lihat sekilas ini ya, bisa ngambil di jurusan yang sosial. Jadi kalau ke IPA kan terbatas itu jurusannya kan, lebih Iya. ke MIPA gitu kan. Tapi Bu, Mama juga saranin kalau kerja, bagusnya kerja lebih ke kantor-kantor kayak itu. Itu cocoknya jurusan apa? Ya, berarti bagian administrasi ya. Kalau ke kantor, sebetulnya dunia kerja itu kan luas sekali ya, apalagi sekarang ya kan. Iya Bu. Nah, kalau misalnya di bagian perkantoran, itu Ibu sarankan karena Icut juga sosial ya. Kalau perkantoran tuh tergantung ya. Kalau bagian ADM, kemungkinan kita tidak banyak berhubungan sama orang lain ya kan. Iya. Kecuali yang di front desk-nya ataupun di humasnya gitu Cut. Kalau kamu dapat jabatan humas. Tapi kalau enggak, kamu bisa ke kantor yang ada yang bagian sosial Cut. Nah, kayak di mana di Dinsos gitu-gitu ya. Dan harus berarti ngambil di jurusan yang sosial. Oh. Tapi Bu, Icut juga minat nih, misal kayak kerja di hotel gitu. Tapi yang untuk komunikasinya gitu Bu. Bagian hotel komunikasi, lebih tepatnya gimana tuh contohnya? Icut pernah dengar kerjaan di hotel yang kayak nyambut tamu gitu. Itu emang lulusan sarjana atau itu emang lulusan tuh SMA atau SMK? Oke, nah ini menarik nih kan pertanyaannya. Nah kalau di perkantoran, berarti dia lebih ke front desk atau resepsionis, ya kan? Berarti menyambut tamu atau bagian depan lah ya kan? Itu dia ada yang dari SMA atau SMK ya, dia ada juga yang dari kuliah. Nah kalau yang dari SMA atau SMK itu di bagian SMK perhotelan biasanya, ya atau pariwisata juga bisa masuk ke situ. Tapi kalau bagian S1-nya itu yang lebih khusus tadi mungkin dia bagian administrasi perkantoran atau PDPK Cut. Nah, PDPK itu kan dia karena juga diajarkan kita bagaimana menjadi sekretaris, bagaimana berpenampilan menarik. Biasanya kan yang di depan itu yang berpenampilan menarik yang kita dituntut. Gitu Cut. Oh, berarti Icut bisa milih antara komunikasi sama administrasi Perkantoran. Ya, itu. Atau kalau Icut
menarik juga di bagian menjadi sekretaris seperti itu kan, itu bisa ngambil PDPK nanti. Jadi PDPK itu di bawah FEB atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis, di USK bisa. Tuh. Karena kalau mama bilangnya tuh kerjaan yang bisa fleksibel gitu Bu. Jadi bisa nanti kalau misalnya ada kepentingan bisa libur. Jangan yang misalkan kalau sekretaris nih Bu, nanti nggak ada ganti gitu. Memang harus darurat. Oh iya, kalau yang fleksibel itu berarti lebih ke yang freelance ya kan. Tapi kalau kita di bagian udah masuk ke perkantoran ya kan, itu dia lebih relatif terikat kita ya kan gitu. Seperti itu. Oh ya Bu, tadi kan ada juga kakak-kakak dari USK. Ya. Yang datang ke sini untuk memberitahu tentang beasiswa gitu. Jadi kalau Icut nggak lewat KIP, ada nggak Bu beasiswa yang memang udah nanggung dari awal masuk, nggak harus kuliah dulu? Gitu. Berarti dari awal masuk ya. Kalau dari awal masuk itu mungkin kita pending dulu ya pertanyaan Ibu, takut salah jawab. Nanti kita tanya kepada alumni yang udah pernah, atau yang tadi Icut dengarnya infonya dari kakak-kakak dari USK ya. Mungkin kita mintakan kontaknya, yang akan kita tanyakan langsung detailnya itu seperti apa. Mungkin gitu Cut, nggak apa-apa ya? Ya, apa kita tanyakan lagi. Oke. Ada lagi Cut? Berarti Bu, kalau beasiswa nih misal nggak lewat bukan, itu ada nggak misal menurut Ibu, saran dari Ibu, apakah kerja sambil kuliah atau kerja dulu buat nabung bisa kuliah lagi? Oke. Dari pengalaman Ibu yang sudah menjadi guru BK selama lebih 4 tahun lah ya, walaupun masih baru, tapi Ibu melihat, Ibu sarankan karena kalian kuliah aja dulu, walaupun nanti misalnya mau sambil kerja nih, kan kuliah itu dia nggak kayak sekolah. Kalau sekolah tuh kan Senin sampai Sabtu, kemudian setiap pelajaran itu setiap hari ada tugasnya ya kan, kemudian kita lebih terikat lah. Di setiap hari itu udah pasti jamnya. Tapi kalau kuliah itu kan bisa kita pilih selama ini kan jamnya itu. Jadi Ibu sarankan Icut bisa memilih untuk kuliah aja dulu kan, bisa sambil kerja. Karena selama ini kan bisa kita lihat juga ya kawan-kawan kakak-kakak kita itu ada yang misalnya pagi sampai siangnya dia ngambil mata kuliah. Jadi siang sampai sorenya dia misalnya ngambil kerja, misalnya di kafenya sekitar kampus. Jadi nanti kalau ada apa-apa kerjaan yang harus diselesaikan atau ada bimbingan dengan dosen, nggak jauh kali, jadi lebih terjangkau gitu cuy. Ya. Tapi kalau misalnya maksud Icut tadi gap year ya, gap year itu berarti kita menyiapkan biaya dulu lah, ya kan, kita kerja dulu, ya kan, kita pending dulu lah kuliahnya, baru tahun depan itu kuliah, gitu kan. Itu juga bagus, tapi kurang Ibu sarankan. Kenapa? Kalau sekarang kan Icut masih semangatnya itu masih ini ya, masih kuat seperti itu ya, dan masih ada teman-teman seperjuangan Icut, jadi Icut bisa ada faktor motivasi di situ ya kan. Kemudian ada Ibu juga, ada sekolah yang bisa membantu Icut untuk lebih gampang untuk masuk ke perguruan tinggi seperti itu. Dan pengalaman kita juga Icut, ada yang memutuskan untuk gap year, tetapi dia karena sudah nyaman di dunia kerjanya, dia sudah menemukan kerjanya seperti itu ya, sudah menikmati hasil kan, dia sudah nyaman dan tidak lanjut lagi kuliah gitu Cut. Jadi bukan Ibu tidak percaya Cut, tapi kita menghindari hal-hal yang seperti itu ya kan. Itu ya. Udah Bu, itu aja, makasih Bu. Itu saja ya. Jadi Ibu ada rekomendasi ya kan, ini kan kita udah konseling nih, tentu ada rekomendasi gitu kan dari Ibu kan. Ini pertemuan pertama ya tentang karir ya. Nah, kedepannya mungkin biar kita, tadi ada pertanyaan dari Cut yang sesuai ya, biar kita nggak sia-sia ya kuliahnya ya. Jadi Ibu sarankan nanti Icut di rumah lihat rapor, kemudian kumpulkan ya sertifikat portofolio Icut yang selama ini tuh sangat banyak prestasi Icut ya. Nah, dikumpulkan nanti bisa Icut lihat-lihat nilainya yang mana yang lebih tinggi, dan kemudian kurvanya itu nilai Icut yang tidak menurun ya, nilainya yang mana nanti boleh Icut tulis ya, ataupun kalau Icut masih kurang paham, boleh nanti kita pertemuan selanjutnya kita bahas yang lebih mendalam ya, jurusan kuliah mana yang cocok dengan nilai Icut tadi, yang nilai rapor itu sertifikat ya. Tapi Bu, Icut juga ada kendala, minat sama bakat Icut tuh beda. Nah, gimana tuh, menarik tuh, gimana tuh? Iya, misal
Icut tuh nggak pernah tahu kalau Icut bisa teater, Bu. Tapi Icut minatnya lebih kuliah ke komunikasi gitu. Tapi Icut lebih banyak bakat di teater. Itu gimana? Oke, nah sebetulnya itu tidak bertolak belakang dari Icut, ya. Karena teater itu nggak apa-apa, tetap Icut jadikan hobi, bakat, boleh Icut kembangkan, mau ikut, nanti kan bisa ikut sanggar juga ya ketika kuliah ya kan, ada sanggar teater juga di kampus biasanya. Nah, melalui teater itu, menurut Ibu, Icut bisa mengembangkan lagi bakat komunikasi Icut, bagaimana relasi ya kan di situ. Nah, jadi nggak apa-apa Cut, diteruskan aja. Tapi nanti yang akan menjadi fokus Icut ketika kuliah itu lebih ke ilmu komunikasinya. Jadi kan dipelajari yang memang lebih sistematika komunikasi seperti apa ya. Oke. Ibu, kalau misalnya dari jurusan komunikasi itu apa yang perlu disiapkan? Oke. Dari jurusan komunikasi, lebih tepatnya ilmu komunikasi yang harus disiapkan. Kalau Ibu boleh tahu yang harus disiapkannya itu lebih detailnya itu seperti apa? Yang harus disiapkan misalnya Bu, kalau di dunia sekarang kan harus bisa bahasa Inggris gitu. Oke, menarik. Nah, yang harus disiapkan untuk masuk ke ilmu komunikasi khususnya ya. Nah, itu yang pertama kemana-mana kita harus siap mental dulu, ya kan? Mental dulu. Karena kenapa Ibu bilang mental dulu? Karena kalau kita udah punya mental yang kuat kayak gitu kan, jadi kalau ada hambatan apa-apa kayak tadi hambatan ekonomi, ya kan? Jadi kita tuh masih bisa stabil gitu kan, masih bisa untuk fokus, lebih termotivasi untuk tetap mengambil jurusan itu, ya kan? Tetap ingin kuliah di situ, ya kan? Kemudian yang kedua finansial memang. Finansial itu terkait dengan pembiayaan, ya kan? Yang kayak Icu tanya tadi. Nah, sedikit demi sedikit kita cari informasi beasiswa bareng-bareng. Kita cari juga nanti partner ataupun mitra dari luar, ya kan? Sama ini nanti kan ada kampus-kampus yang datang. Nah, kita tanya bagaimana di kampusnya, apakah ada beasiswa kan, yang beasiswa dari khusus dari kampus, dan juga KIP tadi secara mandiri ya, dan juga beasiswa lain. Kita cari tahu yang memang betul-betul bagaimana kepengurusannya sampai Icut itu bisa mampu lah secara finansial untuk Icut kuliah ya. Kemudian yang harus satu lagi yang harus kuat itu secara ilmunya, ya kan? Ilmunya maksud Ibu apa? Mungkin untuk kamu itu biar kamu nggak struggle nanti, biar kamu tetap kuat untuk masuk ke jurusan ilmu komunikasi itu, kamu ada bekal lah sedikit ya kan. Nah di sekolah kita, alhamdulillah kan ada ekskul tuh, ada English Club ya kan, ada literasi juga ya yang sama Bu Lisa ya, ada public speaking sama Bu Asri ya kan, podcast Icut ada ikut juga ya bidang podcast ya. Nah itu bagus. Nah itu menjadi bekal untuk kamu nanti menjadi dasar kamu untuk masuk di jurusan khususnya jurusan ilmu komunikasi itu Cut. Nah Ibu mau tanya dulu, Icut di antara yang Ibu sebutin tadi ada ikut English Club, ada ikut? English Club ada Bu, tapi Icut nggak terlalu paham kalau English Clubnya tuh misal diajarinnya sama guru ini, karena kan berbeda-beda orang berbeda cara tangkapnya. Iya. Jadi Icut ada ikut English Club, German Club, tapi Icut yang paling berkembangnya di podcast. Oh oke. Berarti kalau secara bahasa asing masih kurang ya, masih butuh bimbingan tambahan ya. Kalau di luar secara online, misalnya kayak di TikTok, Icut ada medsos apa? Ada IG sama TikTok. Ada IG sama TikTok, aktif ya mainnya. Bisa scroll ya kan. Ada pernah cari tahu nggak? Bisa kayak ada follow akun untuk belajar bahasa Inggris gitu. Ada Bu, tapi kalau bahasa Inggris nih menurut Icut lebih paham kalau dijelasinnya langsung gitu Bu. Dijelaskan secara langsung. Oke, berarti Icut tipe gaya belajar yang harus audio ya sama visual ya, audio visual karena langsung. Iya. Kalau dijelaskan secara langsung boleh. Kalau nanti Ibu rekomendasi Icut untuk jumpa sama Bu Aida ya. Bu Aida kan dia lebih ke pronunciation-nya lebih sering ya kalau bahasa Inggris ya. Nanti kita minta kesediaan Bu Aida kalau Icut mau. Boleh? Boleh Bu. Boleh. Berarti nanti selanjutnya kita minta kesediaan Bu Aida untuk khusus kamu perdalam ya, selain di English Club. English Club tadi tetap ikut juga ya sama German Club. Kemudian di podcast. Di podcast gimana Cut? Jalan? Belum jalan buat Belum jalan ya untuk semester ini ya. Nah itu kamu kan tetap jadi host ya kemarin ya.
Nah, itu dilanjutkan juga saran Ibu. Jadi mengasah soft skill kamu lah, ya kan, di bidang komunikasi ya, dan public speaking. Public speaking ada ikut, udah bergabung? Public speaking udah ikut Bu, tapi belum jalan selancar itu. Belum jalan selancar itu ya. Dan saran Ibu dilihat juga bisa kayak di YouTube ya, karena Ibu kebetulan dulu juga pengalaman Ibu suka cari-cari vocab gitu kan, suka lihat conversationnya, mau itu British mau apa ya kan, menarik ya kan bahasa Inggris itu. Nah, nanti bisa di follow, nanti boleh nanti Ibu kirim link YouTube-nya yang bisa kamu itu lihat bahasa Inggrisnya kayak mana ya. Oh iya Bu, Icut juga suka nulis sebenarnya. Bisa nggak nulis ini jadi kerjaan sampingan? Nulis jadi kerjaan sampingan. Nah, sekolah kita ada juga KTI, ya, karya tulis ilmiah, ya, ada program KTI. Jadi kamu bisa bergabung nanti sama Bu Mutia. Nah, bisa diasah bakat kamu dalam menulis. Jadi bakat yang menulis tadi nanti mulai dari kayak kelas sekolah kita. Ada nulis artikel beliau ya kan, ada buat buku. Nah, dari buat buku atau menulis hal-hal sederhana itu ada web-web yang dibayar, Cut. Iya. Nah, Cut tau nggak? Ada Tahu kan? Bu, tapi semua web yang Icut ambil ini kebanyakan scam Bu. Icut nggak tahu pilih gimana gitu. Oh, berarti memilih web yang nggak scam lah ya. Nah, itu kita nanti boleh nanti bareng-bareng sama Ibu juga boleh. Kita lihat memang yang web-web yang terpercaya yang memang betulan menerima karya kita ya kan, gitu Cut. Boleh? Iya, Nanti. Jadi diteruskan terus. Bagus sih Cut nih, banyak bakatnya ya. Jadi dan sangat mendukung untuk masuk ke jurusan tadi ya kebetulan ya. Jadi jangan goyah ya, tetap semangat, tetap di jurusan itu Cut. Iya Bu. Ya. Jadi untuk hal-hal yang kayak di luar itu yang Icut itu kurang yakin, kayak tadi pendanaan tuh insya Allah nggak usah dipikir dulu. Yang penting nih prepare dulu kan, baru masuk kelas 15 ya kan. Prepare dulu belajarnya ya, persiapan untuk kita nanti ada tes apa? Ada UTBK, ada yang tes nilai, tes akademik. Kalau sekarang kan ada tes akademik ya kelas 3-nya ya. Kalau tahun lalu kan nggak ada ya. Iya. Jadi Icut prepare diri Icut untuk itu. Di samping itu juga nanti Ibu juga bantu untuk cari-cari info mengenai hal-hal tadi gitu Cut ya. Iya. Kalau bisa Ibu bantu mungkin bisa jumpain Icut sama Bu Eda khusus kayak walaupun nggak les di langsung Bu, bisa misalnya nanti Bu Eda kasih Icut materi gitu. Nanti besoknya dihafal gitu. Oke, boleh. Nanti akan saya teruskan ya kan ke Bu Aida, kita minta tolong. Bu Aida pasti bersedia, apalagi sekarang Bu Aida kan udah jadi pembina OSIS juga ya kan. Karena juga kan Icut keterbatasan biaya Bu, jadi kalau misalnya bisa dibantu sekolah. Ya, boleh. Nanti kita sampaikan ya. Mungkin pun ada kawan-kawan lain kan yang juga kasusnya sama kayak gitu kan, bisa sekalian kita bantu Cut. Nah, jadi makasih Icut itu sudah sudah menyatakan yang sejujurnya ya problemnya ya ke Ibu. Jadi Ibu juga bisa nanti jadikan pembelajaran untuk kawan-kawan yang lain yang kelas 12 yang lain kayak gitu Cut ya. Oke, Makasih mungkin Bu, ada lagi? Itu aja. Enggak ada lagi. Oke. Tadi refleksi sama rekomendasi udah. Nah, gimana perasaan Icut sekarang setelah melakukan konseling nih sama Ibu selama beberapa menit ini? Konseling sama Ibu abis, apalagi Bu setelah tadi datang Kak Wahyu, jadi Icut lebih paham gitu Bu, nggak sampai putus asa nggak bisa yang dari USK ya? Iya. Jadi Icut masih bisa nyari-nyari beasiswa atau Icut masih bisa mungkin dari sekarang nyiapin bahasa Inggris Bu, karena mungkin bahasa Inggris lebih penting. Ya, sangat-sangat penting ya. Jadi betul. Nanti kita siapkan hal-hal yang tadi ya. Gimana perasaannya? Senang, lega, Bu. Lega ya, alhamdulillah. Nah, Ibu juga senang karena Icut udah datang kemari. Berarti Icut percaya, masih percaya sama Bu Farah ya. Nah, sebelum kita tutup, Ibu mau Icut ngisi evaluasi nih. Ya, evaluasi layanan kita hari ini kan. Agar nanti layanan BK kita tuh lebih bagus lagi ke depannya dan Ibu lebih tahu apa-apa yang kurang yang bisa kita perbaiki di pertemuan selanjutnya. Boleh Cut ya? Silakan diisi Cut. Ini ada nama, hari, tanggal. Kamis 17 Juni ya? Juli ya? Iya Bu. Jenis layanannya karir gitu. Ini nama Ibu. Ya, atau tulis guru BK juga boleh.
Oke, kalau ada yang kurang dipahami boleh tanya Cut. Iya. Bahasa Inggris siapa yang masuk Cut? Biasanya kelas Cut? Bu Aida. Bu Aida juga ya. Kalau ada yang kurang paham tanya aja Cut ya. Iya. Pertanyaannya. Oke, terima kasih Cut. Ibu simpan dulu ya evaluasi kita hari ini. Nah, sebelum kita tutup, jadi Ibu mau simpulkan sedikit lah, biar lebih kuat lagi lah kita kan untuk konseling kita hari ini ya. Nah, yang pertama berarti Icut tadi menanyakan tentang karir. Yang pertama tentang yang ekonomi yang Icut yang terbatas ya. Jadi bisa kita bantu dengan beasiswa yang akan nanti ke depannya kita usahakan ya, yang akan kita cari tahu lagi ke depannya, baik itu KIP maupun beasiswa dari kampusnya sendiri dan lain-lain. Kemudian mengenai hal-hal yang Icut atau bekal Icut lah untuk masuk ke jurusan ilmu komunikasi ya, yang tadi Icut teruskan ekskul di bidang-bidang tertentu itu. Dan kemudian kita tadi minta bantuan ya kepada Bu Aida ya, guru bahasa Inggris kita, untuk Icut itu bisa pronunciation secara langsung ya, atau diajarkan secara langsung atau bimbingan secara langsung dan diberi tugas ya, biar lebih kuat vocabnya di bahasa Inggris ya. Kemudian ada lagi Cut dari Cut? Kalau dari Icut Bu, mungkin bantuan dari sekolahnya atau mungkin kayak kalau untuk ngurus KIP mandiri gimana caranya gitu. Oh ya, berarti lebih ke cara-cara pengurusan KIP secara mandiri tadi ya, yang mungkin kita juga minta bantuan alumni ya, yang udah berpengalaman. Itu saja Icut. Yang penting tetap semangat
ya, dan juga jangan sungkan-sungkan tanya Ya. lagi ke ibu ya di pertemuan kita selanjutnya. Oke Bu, itu aja. Ica Oke. pamit dulu Bu. Ya, Cut. Hati-hati ya. Iya Bu, makasih Bu. Ini langsung balik ya. Hati-hati di jalan nih, Cut. Iya Bu. Terima kasih.